Bisik ke saya di pesawat, Ustadz saya anak Pak Anu. Oh Pak Bupati, gimana Bapak tuh sekarang? Lama sakit Pak Ustadz, terus sekarang udah meninggal. Jadi sebagai seorang kepala daerah, pemimpin baik, tapi banyak orang pedalaman desa terpencil yang tak tersentuh oleh dakwah. Padahal kalau mau dengan kekuasaannya yang ada di tangannya waktu itu, Kementerian Agama bisa dikerahkan penyuluh-penyuluh untuk masuk. Lalu kemudian APBD bisa diarahkan melalui dinas sosial. Bisa dibuatkan bangunan rumah untuk guru dan lain sebagainya. Lalu kemudian Basnas bisa dihidupkan, karena Basnas kabupaten kota provinsi itu di tangan kepala daerah. 5 tahun, 10 tahun, 2 periode kekuasaan di ujung jari bisa dipakai untuk dakwah ke pedalaman desa terpencil. Kenapa itu tidak terwujud? Saya husnuzon, uzkuru mahasina mautakum. Orang sudah meninggal itu sebut yang baik-baik. Saya husnuzon karena sibuk dengan birokrasi. Kita tahu menjadi kepala daerah itu sibuknya luar biasa, dan tidak ada ustadz yang pernah mengarahkan. Jadi yang saya salahkan itu adalah kita. Kenapa kita tidak mengarahkannya ke desa pedalaman? Jadi itulah untuk ke depan yang lalu tak dapat kita ulang balik. Bupati, wali kota, gubernur, kepala daerah yang ada sekarang, yang masih hidup, yang belum sakit, yang belum pensiun, yang belum selesai masa jabatannya, kita mesti datang mengingatkan supaya keledai tak masuk di lubang yang sama 2 kali. Itulah perlunya kita membuat profil yayasan. Profil yayasan YTW. Datang kita presentasi ke tanah. Siapkan dalam bentuk PowerPoint, siapkan dalam bentuk buku. Ini yang sudah kami buat di Bagan Benio, ini yang sudah kami buat di Talang Mama, ini yang sudah kami buat di Suku Akit, ini yang sudah kami buat di Batu Tilam. Bapak kalau mau support silakan. Kita tidak mengemis, kita tidak meminta, dan kita tak ada kepentingan apapun. Kita hanya ingin supaya dia tidak mati macam pendahulunya tak berbuat apa-apa. Kita sudah menyelamatkan dia. Tapi saya jangan ikut. Jadi silakanlah pengurus dengan yang lain-lain. Karena kalau saya ikut di situ, nanti dia minta jadwal, susah saya keluar. Lalu kemudian pada kesempatan yang lain, Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini istrinya Pak Anu. Oh, orang kaya di daerah. Pak, di mana sekarang? Sudah meninggal beberapa bulan yang lalu. Padahal dengan kebun sawit yang dia punya, dengan ruko-ruko yang ada, amat sangat bisa mensupport dakwah. Tapi kenapa tak bisa? Karena tak boleh suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Saya suuzon justru ke kita, ustaz-ustaz. Karena kita tidak pernah datang kepada dia. Kita hanya datang ketika dia undang untuk khutbah. Kita hanya datang ketika dia undang untuk tausiah ke rumahnya dalam rangka halal bihalal. Kita hanya datang ketika dia mengundang kita hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, habis itu makan dan pulang. Tak pernah kita presentasikan ke dia. Maka masih banyak lagi orang-orang yang diberikan Allah amanah rezeki, kita datang, kita presentasi ke dia. Boleh kami datang ke rumah Bapak? Acara apa nih Pak Ustaz? Ada yang mau kami presentasikan. Ini buku profil kami, ini video-video pendek kami, dan ini adalah, kalau boleh kami presentasi pakai PowerPoint, boleh. Nah, ini yang kami lakukan di Batu Tilam, ini yang kami lakukan di Suku Akit, ini yang kami lakukan Anak Dalam, ini yang kami lakukan di Suku Sakai, ini yang kami lakukan di Suku Laut. Bapak kalau mau support, ini kelas yang bisa dibangun, ini per bulan guru-guru, ini jelaskan semua. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau percaya menolong silakan, yang tak mau tak apa-apa. Orang-orang kaya macam Bapak ini banyak, dia sudah mati semua. Kita sudah sampaikan. Tapi yang menyampaikan ini Ustaz Arnold, Ustaz Tatang, Ustaz Jamal, saya jangan.
Karena kalau saya nanti anggota kobe ada jadwal. Kami kan udah tolong kemarin Ustaz, kok nggak mau undangan kami. Tapi ide-ide ini untuk menyelamatkan pejabat, menyelamatkan orang kaya. Ada lagi yang perlu diselamatkan? Ada. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya anak Buya Fulan. Dulu waktu saya masih kuliah di IAIN Susko Fakultas Tarbiyah jurusan Bahasa Arab tahun 1996. Inilah Buya yang paling, kalau bahasa kampung awak, most popular. Semua orang kenal. Dari mulai pengajian subuh, kajian duha, kultum zuhur, kajian asar, pengajian ibu-ibu, wirid yasin, pengajian malam, iktikaf tahajud. Saking banyaknya dia berkeliling berceramah di kantor dinas, kabupaten, kota, provinsi Islamic Center, sampai dia tak pernah ke pedalaman. Dan dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Gara-gara apa? Gara-gara YTWU belum lahir untuk mengajak dia. Kita ajak, tapi jangan mau ngajak. Nah, sebab kalau saya mengajak nanti Allah sok mantap momen itu. Belum dia ajaknya Pak. Belum lahir awak ceramah. Yang mengajak itu Ustaz Jarlis. Nah, Ustaz Jarlis mau mengajak jelas. Joles umur borgo bapak. Jadi 3 jenis manusia ini tetap ada sampai hari kiamat. Ada orang yang diamanahkan kepemimpinan politik, ada orang yang diamanahkan harta benda, orang kaya, ada orang yang diamanahkan ilmu, dan ketiga mereka ini sebagian sudah punah, tak pernah turun sama sekali ke desa terpencil suku pedalaman. Ustaz, saya diajak, diselamatkan oleh mahasiswa, oleh adik-adik kelas, oleh kawan-kawan dan sahabat. Ada komunitas Kampar Berbagi, ada komunitas-komunitas Terabas, ada komunitas Atos, ada komunitas yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tolong jangan tersinggung. Setelah tidak ada menyampai kami sekalipun. Terlupa untuk menebus kesalahan Ustaz, baik kan kami endorse. Ayo bego, tentukan saja titik-titiknya, buatkan kalimat-kalimatnya, nanti kita share kemana-mana. Mungkin pahala ceramah ambo lah habis dek riak, dek sum'ah, tapi pahala endorse kok dek awak terlupa, mungkin itu yang menyelamatkan awak. Berapa banyak yang tidak kita sangka sebagai amal, ternyata amal di hadapan Allah SWT. Saking sibuknya ngobrol, cerita, lalu kemudian teh manis yang di depan kita dingin. Lalu karena sudah dingin datang semut. Pas mau diminum, ada semut yang terkatung-katung berenang tak bertepi di tengah gelas tadi. Lalu karena kita khawatir terminum, kita angkatkan dengan ujung jari, kita campakkan keluar. Mungkin itulah yang menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Kasih sayang Allah hanya turun kepada orang yang ada rasa kasih sayang dalam hati. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangi makhluk Allah yang di bumi, makhluk Allah yang di langit. Malaikat-malaikat memohonkan supaya Allah turunkan kasih sayang kepada engkau. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak berikan kasih sayang untuk dia. Kita datang kepada pejabat karena kita sayang sama dia, jangan sampai dia mati. Jabatan tak lama tapi hisabnya lama. Kita datang kepada orang kaya karena sayang kita sama dia, jangan sampai dia mati, tuntutan hartanya lama hisabnya di hadapan Allah. Kita datang kepada ustadz, kawan, sahabat, sejawat dengan kita karena di ilmunya banyak dan dia akan dituntut di hadapan Allah dan kita perlu selamatkan dia. Apakah kita sudah selamat? Belum. Abdul Somad belum ada jaminan untuk selamat, dan kita berusaha untuk saling menyelamatkan. Ustaz Arnold duluan masuk surga, tarik tangan saya. Jamaah yang tidak tampil di depan, tidak terang benderang wajahnya karena cahaya, dia mungkin di sudut pojok sana, tapi hatinya lebih bersih, niatnya lebih tulus, dia lebih ikhlas karena Allah, dia lebih dulu masuk surga. Orang beriman tak mau masuk surga sendirian. Dia pandang ke kanan, dia tengok ke kiri, kemana sahabat kami dulu di Batu Tilam. Dia bertanya kepada malaikat, dulu kami sama-sama sholat subuh, sama-sama bertahajud, sama-sama ke Batu Tilam, sama-sama ke pedalaman, sama-sama berangkat dari Kuntu. Cuman beda Ustaz Somad sampai duluan.
Di mana sekarang? Hah? Walaupun orang dulu apa? Lalu kemudian orang beriman itu almar'u ma'aman ahab, orang akan selalu bersama dengan siapa yang dia cintai. Cinta karena Allah di dunia itu juga yang membawa kita nanti ke surga Jannatul Firdaus. Amin ya Allah. Kita tidak ada dikasih duit apapun untuk datang berangkat sampai kemari. Kendaraan bawa sendiri, rusak sendiri, hancur sendiri, terbonam sendiri, terkubur sendiri, bahkan membayar dengan sekian bayaran. Kenapa mau datang bersusah-susah kemari? Karena setiap orang punya selera yang berbeda. Ada orang yang seleranya simpel saja. Kalau dia mau makan ikan, dia pergi ke pasar, dia beli ikan, dia pulang, dia goreng. Ada yang lebih simpel lagi. Pergi ke rumah makan, tinggal tunjuk kaca. Iko. Namanya touch screen. Tapi ada orang yang tidak begitu. Dia tidak mau yang simpel. Dia cari hari libur, dia sewa speedboat, dia pakai mobilnya, 3 jam menuju tepi sungai, parkirkan kendaraan, naik speedboat, pergi ke tengah laut, mancing. Pas ditanya orang kemana? Mancing, libur 1 hari. Ikan kan banyak di pasar pagi Arengka. Yang penting bukan masalah ikannya Ustaz, tapi adventure. Itulah makna tulisan yang ada di kartu umroh kita masing-masing. Adventure to Batu Tilam. Ada petualangan yang luar biasa. Walaupun sesudah mancing itu tidak jodoh, ujung-ujungnya ke pasar pagi Arengka aja. Jadi yang membuat kita datang kemari ini adalah ada sesuatu yang lalu dapat kita temukan dan kita rindu lagi ingin datang. Saya yakin dan percaya itu yang membuat kita tetap bersama di sini, dan kita tidak ingin adventure itu hanya pada batas dunia saja. Tapi ada yang lebih daripada itu adalah adventure akhirat. Sehingga ketika kita mati nanti menghadap Allah, entah siapa yang duluan, maka ada kenangan yang indah. Ketika datang berita si Fulan, oh sama-sama wak potong, untung ada fotonya untuk update status. Tinggal melingkari merah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan aku komen, Masya Allah, dulu potong waktu di Batu Tilam perasaan, tapi lah ada juta tanda waktu itu. Apa waktu lambe waktu tiba. Inyon lambe tiba nyolo dan duluan sampai gitu kan. Kalau Allah masalah mati kok terserah Allah SWT dan terserah Bapak Ibu duluan ambo belakangan boleh, atau balik ambo belakangan kalian duluan. Apapun yang datang kepada kita, maka kita semuanya sudah siap insyaallah. Karena malaikat maut tidak datang bertanya siapa yang sudah siap, siapa yang belum siap. Dulu saya berpikir bahwa mati itu nanti menunggu 63 tahun. Tapi begitu kawan-kawan yang satu angkatan meninggal, satu kelas meninggal, sama-sama duduk di samping meninggal, satu-satu kawanku pergi, di situ mulai cara berpikir saya berubah, bahwa aku bisa saja kapan mati. Maka aku penuhkan jadwalnya sekarang. Karena kalau kita mati nanti, ada gunanya lagi. Kapan kita pergi ke Batu Tilam? Ikut. Kapan kita ke Bagan Benio? Ikut. Andai mati sebelum ke Bagan Benio itu sampai, niatnya sudah sampai. Makanya kata dalam hadis disebut berapa orang yang niatnya lebih baik daripada amal. Niatnya lebih baik daripada amal. Kenapa? Karena amal bisa disusupi riya, tapi niat tak bisa. Banyak orang beramal, tapi amalnya itu rusak. Tapi orang berniat, niat tak bisa disusupi riya. Andai mati sebelum ke Bagan Benio, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka kita disuruh berniat baik, berpikir baik, bercakap baik, berbuat baik. Datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, innalillahi. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. Kullu amrihi khairun. Semuanya baik. In asabathu dharra, in asabathu sarra. Kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, indah, tenang, nyaman, kenyang, lenang, senang, syakar, dia bersyukur pada Allah. Karena khairan lahu, baik untuk dia. In asabathu dharra. Kalau yang datang itu sakit, susah, payah, jelimet, ribut, miskin, melarat, sabar, dia bersabar. Karena khairan lahu, itu pun baik juga untuk dia. Kalau dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau dia bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sengaja anak kita ke depan
untuk menjadi imam. Kelas 2 kelas 2 SMP sanawiyah. Ambo wakatunya jadi imam dari tadi malam sampai tahajud tadi. Ambo mulai balik bilo ambo kelas 2 sanawiyah tahun 1990. Ambo masuk sanawiyah 1992. Ambo kelas 2 sanawiyah. Belum sanggup rasanya ambo jadi imam tahun 92 itu. 92 awak masih cabut lagi ke mall. 92. Tapi lah haji. Hah? Tapi ala haji. Haji tapi cabut sekali-sekali. Tahun 92 kelas 2 sanawiyah belum sanggup jadi imam. Menggeretek lah itu. Inyolah sanggup jadi imam. Luar biasa. Dari mana tuh? YTW. Apa nama pesantrennya? Nurul Azhar. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Luar biasa. Dari mana itu? Dari semua donatur. Jadi kalau mau menengok mana hasil bangunan YTWU, kok postingannya. Mana hasil yang dikirim untuk Masjid Batu Tilang, kok bukan foto saja, kami sudah sampai di situ. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Ini adalah proses untuk mewariskan sesuatu untuk anak-anak awak, adik-adik awak di masa akan datang. Kalau mati, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, siapa yang akan menggantikan kami? Kaulah anak awak yang lah bisa jadi imam. Mereka bukan hanya sekedar jadi imam sembahyang malam tadi, maghrib, isya, jamak takhir, bukan sekedar imam tahajud dan witir, tapi mereka akan menjadi imam, pembina, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara. Mengakunya awak bawa ini supaya bisa menjolehkan ke adik-adiknya. Ikonan dilakukan oleh Ustaz Al-Mahfud, ikonan dilakukan oleh ketua pembina Ustaz Tatang, ikonan dilakukan oleh buya-buya awak sampai itulah masjid yang mereka buat. Waktu mereka datang ke sini membawa anak-anak murid mereka, awak waktu itu sudah lama mati menghadap Allah Taala, tapi mengalir. Awak berharap apa yang awak buat kok mengalir untuk kita sampai hari kiamat. Kita tak punya kekuasaan. Innama anta munzir, engkau hanya bisa memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau tak punya kekuasaan untuk memaksa orang. Apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah kau pakai kekuasaan untuk memaksa orang supaya mereka beriman? Kita hanya mengajak, da'i ilallah. Nahnu du'at ila qudat. Kita hanya da'i, mengajak orang. Kita bukan hakim. Kita bukan hakim yang membawa martil kemana-mana. Kamu bersalah, kamu terdakwa, kamu masuk neraka. Kita hanya mengajak orang ke jalan Allah. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan persulit. Tapi bukan berarti kita disuruh mempermudah-mudah lalu mudah semuanya. Gimana nih Pak Ustadz? Kami belum bisa sholat, nggak apa-apa, yang penting transfer aja dulu ke YTWU. Kalau gitu kami masuk surga Pak Ustaz? Masuk surga cuma agak lama sedikit. Kita tetap mengatakan pesan Ustaz Al-Naf, as-sholatu imaduddin. Sholat yang agama, sholat nomor 1, jangan sampai tinggal sholat. Sholatnya bagaimana? Sudah direkam dari mulai sholat tahajudnya. Uang uang. Iya baju hitam. Kain hitam. Tiba-tiba ada pula keluar lagi. Masya Allah. Orang yang soleh ketawa di dunia, tertawa juga di akhirat. Amin. Orang yang tertawa berbuat dosa di dunia, menangis di dalam neraka-nya. Alhamdulillah. Bukan hadis Nabi, tapi ada sebagian yang mengatakan disebutkan dalam hadis, bukan hadis. Itu ucapan ulama bahwa orang yang tertawa di dunia saat beramal soleh, maka tertawa juga. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa dengan wajah yang cerah di dalam surga. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik, duduknya bukan duduk sini, duduk santai di atas dipan-dipan. Duduk santai itu kepalanya begini selonjoran.
Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan yang tak tercapai dulu di dunia. Apa yang diinginkan di dunia tak tercapai, dapat. Jadi kalau ada orang mengatakan di dunia ini kita mungkin tak bertemu adinda, di akhirat pasti tak sampai. Mala a'yunun ra'at, yang tak pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'an, yang tak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, yang tak pernah terlintas di hati manusia. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Bagaimana kita singgah semalam di masjid, apa nama masjid Jawa? Nurul Azhar. Bagaimana kita semalam singgah di masjid Nurul Azhar itu? Begitulah persinggahan kita di dunia ini. Baik yang jadi pejabat, baik yang jadi orang kaya, baik yang jadi atlet, baik yang jadi apapun, persinggahan di dunia ini macam persinggahan di masjid Nurul Azhar semalam. Bagaimana kita singgah di situ semalam? Macam kita singgah semalam. Ada yang singgahnya sebentar, ada yang singgahnya lama. Kami agak lama semalam. Dompet tipu, menunggu uang pula. Bonek nunggu saja. Bilolah waktu tipu. Tapi ada yang singgah saja, sekejap aja singgah. Begitu sampai penyerahan tanda tangan, selesai. Itulah persinggahan kita. Makanya dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini macam orang merantau. Ini bukan kampung kita. Kita hanya sejenak sebentar di sini. Kalau sudah dikatakan ketua jam 10 mesti siap. Mau mandi, sudah mandi, belum mandi, sedang berenang, siap jam 10. Harus. Idza jaa ajaluhum. Kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan. Tak dapat ditunda walau sesaat. Wala yastakhirun. Banyak orang mengatakan, saya siap mati Pak Ustaz. Mati kau siap tak siap tetap mati. Yang awak siapkan kini, yang awak buat kau sampai 2 kali datang, kau bukan untuk siap mati. Apa yang mengalir sesudah Mati. itu yang kita siapkan. Tahun lalu kita datang bawa beras, beras dimakan habis, tak mengalir. Kita ingin sesuatu yang mengalir. Nampak tapak, nampaknya ikut nanti tamu-tamu akan banyak datang ke Batu Tilam. Di mana awak buatkan rest area? Mesti ada masjid. Di mana awak dapat tanah wakaf? Akhirnya muncullah ide-ide. Akhirnya terwujud masjid. Mengalir sesudah mati. Lalu kemudian sesudah dapat awak masjid, mesti ada imam, mesti ada guru, mesti ada sekolah. Itu yang kita inginkan. Jadi nanti kalau ini sudah terwujud semuanya, mereka perwakilan anak kita satu dari siswa Nurul Azhar, mereka lah nanti akan membuat yang sama macam ini di semua desa-desa terpencil di Riau. Kalau semua Riau sudah mereka buat macam ini nanti, mereka akan melanglang buana ke tempat yang lain. Mereka pergi ke Kalimantan, mereka pergi ke Sulawesi, mereka pergi ke Papua, mereka pergi ke wilayah timur Indonesia, dan tak mustahil mereka pula akan sampai ke Afrika mendakwahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana dulu ulama-ulama sampai kemari, begitu pula lah mereka mencari tempat-tempat. Mereka tidak pernah merasa aman di zona nyaman. Yang membuat kita tak mau keluar itu adalah merasa aman di zona nyaman. Kuliah, kerja, dapat duit, nikah, punya anak, rumah, istri, punya anak, liburan, jalan-jalan, sakit, mati. Apa beda kita dengan kucing anggora? Apa beda kita dengan ikan mas koki? Kasih makan, jalan-jalan, selesai. Tak ada misi dalam hidup. Tak ada visi-misi. Kalau ditanya, kau mau jadi apa? Menjadi PNS. Jadi PNS tak salah. Ambo PNS. Walaupun lah kalau tak salah.